Halo, selamat pagi seluruh jiwaku. Kita jumpa lagi bersama Hanjing Ho Dayak. Ini personal reading, gak resonate untuk semua orang. Tapi kalau readingan ini ada cocok sama kamu, itu hanya si kamu ketarik diri dengan ini. Bisa kalian ambil yang positifnya, mungkin itu pesan dari semesta buat kamu. Seperti biasa, sebelum Jingho mulai readingan ini, Jingho mau ngasih kamu terapi-terapi tentang kesembuhan, luka batin, guna-guna, sampai jalan. Tentang menarik energi positif pasangan, menarik energi positif yang lainnya. Dan juga membuka aura kamu. Oke? Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, satukan antara hati, jiwa, dan pikiran kita, supaya doa kamu khusyuk dan diterima sama Sang Pencipta. Yuk kita doa. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang jatuh dibangkitkan, yang lupa diingatkan, yang miskin diperkaya, yang ego diturunkan egonya, dilembutkan hatinya. Dan yang saat ini sedang terkena guna-guna santai jalan, tutupin, pagerin, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Semoga dilepaskan dengan terapi-terapi energi positif ini. Dan semoga kamu dibukakan auramu, diberikan kesehatan lahir batin, kebahagiaan luar dalam. Dan semoga kamu dibukakan pintu jodohmu, pintu rezekimu. Semoga kamu diberikan kelembutan hati. Apapun yang kamu doakan selama doa kamu positif, semoga dikabulkan sama Sang Pencipta. Amin, 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 amin. Hionya mati satu. Padahal nyalanya udah gede ya. Jangan orange. Jangan orange. Ini nggak ada batas waktunya ya. Kapanpun kamu lihat video ini, kamu klik video ini dan energi kamu ketarik ke situ, saat itu juga video ini buat kamu ya. Ini personal reading ya. Jadi kalau kamu nggak resonate, jangan diresonitin. Energi kadang datang bisa lebih cepat, lebih lambat, bahkan sedang kamu alami itu energi. Keadaan dia ya, kondisi dia itu seperti apa sekarang. Jadi kondisinya dia sekarang itu seperti apa ya, keadaannya dia. Kalau Jingho lihat di sini keadaannya dia sih agak kurang bagus ya. Sini ada 4 love hitam. Jadi di sini memang keadaan seseorang yang kamu tanyakan ini memang kondisinya lagi nggak bagus, lagi kurang baik gitu ya. Soal hatinya, soal kehidupannya. Jadi keadaannya dia memang lagi nggak baik-baik aja. Dia lagi kayak terluka hati, dilema. Di sini ada 2 laki-laki. Atau bisa juga kalau emang kamu yang nggak personal, kalau kamu yang nonton cewek, ya, ya ini 2 perempuan gitu loh. Jadi kamu ini, kalau kamu yang nonton cewek,
Berarti di sini cowokmu ini punya cewek dua. Kalau kamu yang nonton cowok, ya, cewekmu ini punya cowok dua. Aduh, ini sayang. sorry. Ini kena ininya. Jadi kondisinya dia ini lagi kayak dilema itu, lagi kayak bener-bener apa ya, dia lagi mikirin mikirin kamu dan juga mikirin pasangan yang sekarang. Kalau Jingo lihat di sini ya, hubungan kalian ini selalu menghadirkan orang ketiga. Entah itu bisa kamu, bisa dia. Kalau emang kamu dulunya begitu, sekarang kamu udah tobat, lalu dia, atau gimana. Intinya dalam hubungan kalian itu selalu begitu. Sebetulnya nggak selamanya kayak gitu ya sebetulnya. Ya harus dilewatin, dilewatin gitu prosesnya. Kalau keadaannya dia, kondisi dia, aduh, ya, kena hionya ampun. Kondisi dia, ya, saya bingung. Kondisi dia, kalau Jingo lihat di sini dia kayak hatinya lagi kayak sakit gitu. Ya, dia lagi kayak sakit. Ya itu semua karena ulahnya dia sendiri. Ya mungkin dia terlalu tergesa-gesa. Ya saat memutuskan sesuatu, dia terlalu terburu-buru. Atau bisa jadi dia saat dia meninggalkan kamu gitu. Ya karena adanya orang lain di hubungan ini. Ya. Jadi dia memilih pergi ninggalin kamu lalu berjalan sama orang lain. Dan saat ini kondisi dia memang benar-benar lagi kayak kena karma ya gitu. Lagi ngejalanin karma gitu. Dalam percintaannya dia gitu. Dan memang kondisi dia saat ini kalau masalah tentang finansial juga on off ya keuangannya dia. Dalam hatinya dia ada kamu, ada orang baru itu di sini, ya. Di sini ini nggak tahu ya energinya ini entah sudah terjadi atau belum. Keadaan ini bakal berubah menjadi lebih baik, ya. Karena di sini ada yang mengubah keadaan suasana hatinya dia. Ya, sekarang ini dia sedang menjalani karmanya. Ya, karena kemarin sudah meninggalkan kamu, menduakan kamu, atau bahkan bohongin kamu atau hianatin kamu gitu. Karena di sini kan menghadirkan orang lain gitu. Ada 2 orang, 3 orang gitu. Di sini kalau Jingo lihat perubahan bahagia, maksudnya dia di depan, ke depannya, ya kan nggak selamanya ya dia itu merasakan sakit, merasakan perih, merasakan luka duka, ya karena akibat dia sendiri, ya nggak selamanya juga orang yang salah itu menjalani kehidupan yang sulit. Jadi nggak seterusnya gitu, ya. Kondisi dia saat ini memang sungguh memprihatinkan ya. 4, 5, 6, 8. Nah 8-nya ini bagus banget ya sebetulnya. Cuman yang di sini kamu bertanya tentang keadaan dia, ya. Ya memang seperti ini. Lagi menjalanin karmanya. Tiap hari gitu dia kayak merenung di sini. Mencoba untuk menerima kenyataan. Mencoba untuk menerima keadaan. Ya, ini gue salah gitu.
udah ngehadirin orang ketiga gitu. Jingo juga ngelihat di sini kayak ada penyesalan di hati dia. Sakit yang dia berikan ke kamu, saat ini dia merasakan sakit. Nah, itu namanya tabur tuai, ya. Tapi di depan, ya, karena di sini Jingo lihat dia sedang membayar karma. Nah, tapi saat menjalani pembayaran karma ini, ya belum yang fokus full gitu ya. Maka karena di sini Jingo lihat kamu tuh masih disimpan di hati dia. Ya walaupun saat ini dia sudah berjalan sama yang lain gitu. Ya sebetulnya kalau mau dia healing, bayar karma ya sebetulnya ya harusnya yang benar gitu jalannya. Oke. Di sini kalau nggak benar jalannya, caranya dia healing, selamanya di sini akan menyimpan seseorang ya. Kalau misalkan dia kembali ke kamu, dia akan menyimpan orang ini. Nah, saat ini kan dia jalan sama orang baru, dia masih menyimpan kamu dalam hatinya. Jadi kondisi dia saat ini tuh kayak orang yang bingung, linglung gitu, maksudnya kenapa ya gitu, kok bisa seperti ini gitu. Dia menyadari akan kesalahan-kesalahannya dia dulu terhadap kamu, ya. Dia menyadari kesalahan-kesalahan semuanya terhadap kamu. Dia juga berpikir, aku juga nggak sepenuhnya benar. Aku juga salah. Mungkin aku melakukan seperti ini tuh karena dulu aku pernah kamu sakitin atau gimana. Nah seperti itu. Dia dulunya pasangan kamu ini kecewa lah sama kamu. Mungkin kamu dulu pernah ada sesuatu masalah yang gimana gitu kan, yang bikin dia jadi seperti ini. Tapi Jinga ngelihat ada suatu penyesalan di hati dia. Penyesalan di hati dia yang sangat dalam, ngarahnya ke kamu ya. Kalau ngomongin sayang, dia masih sayang sama kamu. Ya. Kalau ngomongin sayang, dia masih sayang. Dia ada nyesel juga ada. Kenapa ini kayak gini gitu? Kenapa ini terjadi seperti ini kayak gitu? Ya. Dia menginginkan kebahagiaan di hubungan, tapi dia sendiri menghadirkan orang lain di hubungan ini. 4 love hitam, 4 love merah. Jadi tentang percintaannya, dalam perjalanan percintaan itu memang nggak selalu mulus ya yang dia jalanin gitu. Entah bersamamu, entah bersama orang lain. Karena Jingo ngelihat di sini cara membayar dia karma itu agaknya kurang tepat gitu. Mungkin udah benar tapi kurang tepat gitu. Di sini dia sadar hidupnya hancur, hatinya hancur, keuangan dia juga hancur. Karena di sini ada 10 love hitam. Ya, ini bisa mengarah ke hubungan, bisa mengarah ke sesuatu yang lain banyak. Karena ini energinya yang Jingo tarik. Ini hanya gambaran aja. Jingo pakai alat ini ya untuk menerjemahin. Jadi dia ini tiap hari dia selalu memikirkan tentang apa yang dia lakukan, apa yang pernah dia lakukan di belakang kamu tanpa sepengetahuan kamu. Ya walaupun kamu sebetulnya tahu gitu atau belum tahu gitu. Dia juga sikap dia on off ya, sikap dia on off, sikap dia juga gimana ya, kayak
dibilang butuh ya nggak butuh, dibilang nggak butuh tapi butuh gitu. Dan main seenak jidatnya, ya main seenaknya dia sendiri gitu loh, tanpa memikirkan perasaan kamu gitu. Jadi yang dia pikirkan adalah keuntungan dia gitu. Ya udah, ini bisa 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 ngarah ke finansial, bisa ngarah ke dirinya dia sendiri, itu seperti itu. Ya, gitu. Yang penting gue bahagia, gue nggak peduli lo sakit hati atau gimana gitu. Makanya di sini ada kehadiran orang lain gitu. Jadi keadaan dia itu kalau Jingo bilang sangat terpuruk, berantakan, terpuruk. Ya, ya itu semua adalah karma dia gitu. Ya, tapi lebih ke cenderungnya fokusnya ke kayak dia ini nyesel banget ya. Andaikan waktu itu bisa diputar kembali, dia tuh nggak akan ngelakuin kayak gini gitu. Yes, gitu. Jadi memang berat yang dia jalani saat ini tuh berat banget. Walaupun dia sudah sama yang ini gitu. Berat banget. Karena belum bisa melupakan kamu juga gitu. Sangat egois sih. Jadi orang kalau egois, yang dia dapat ya akan luka gitu loh. Nah di sini dia nih kondisinya dia ini bisa cewek bisa cowok ya saya. Jadi kondisi dia, keadaan dia saat ini, mungkin dari luar terlihat baik-baik aja gitu. Tapi kalau dilihat ke dalam-dalam, hatinya sangat hancur, terluka. Mungkin kamu bilang ah dia bahagia kok, happy-happy aja gitu. Bahkan sama selingkuhannya atau sama pasangan barunya gini-gini bla bla. Itu dari luarnya aja, karena dalamnya sebetulnya ya seperti ini, hancur nggak karu-karuan. Gitu. Jadi seperti itulah kondisinya dia sekarang, keadaannya dia. Bahkan di sini tiap kali dia membayangkan kamu ya, ya, dia ngelihat kayak memang pedih gitu loh, seperti itu. Pedih aja gitu. Ketika dia membayangkan kamu, pedih aja gitu. Ah, ya gimana nggak pedih? Dia ngelakuin sesuatu hal tanpa mikir ya. Yang penting tujuannya dia, aku pengen happy, aku pengen bahagia atau segala macam atau apalah. Lantaran karena mungkin sakit hati sama kamu atau gimana sama kamu ya, gitu. Ya. Dan dia memikirkan kamu, ingat kamu tuh kayak teronta-ronta hati dia. Di sini keadaan dia, tentang finansial dia, karir dia, agak stuck gitu loh. Mungkin tujuannya dia itu bagus, memang impian dia bagus. Dia punya impian besar, punya inilah keinginan besar, tapi semua itu ya harus dibayar dulu gitu. Dia kan punya karma buruk, jadi harus dibayar. Akhirnya kesuksesan dia, kebahagiaan dia, apa yang dia tuju, apa yang dia ini ya agak stuck gitu, bermasalah seperti itu. Seperti yang Jingo jelaskan di sini tadi. Ya. Jingo hitung keseluruhan dan kita hitung kuno. 4, 5, 6, 8, 7, 6, 7, 4, 10 yang 1. Ada 48. 4, 8 ya. 4 sama 8 berapa? 12. 12, 3. Jadi keadaannya dia, ya, keadaannya dia saat ini seperti yang di sini ya. 4 love hitam, 5 keriting, 6 keriting, 8 love merah. Ya. King love hitam, cek wajib, 6 love hitam, king keriting, 7 wajib, 4 love merah, 10 love hitam, queen love hitam, dan 7 keriting. Jadi di sini keadaannya dia memang sedang tidak baik-baik aja. Itu semua karma ya. Ya walaupun saat ini dia sedang berada bersama orang barunya atau orang ketiganya atau ini seperti itu, tapi semuanya itu kayak berubah gitu, hancur ya gitu. Semua itu hancur karena ini karma ya.
orang ketiga gitu. Ya apa yang dia lakuin ya itu karmanya. Dia pengen banget ya mengubah sesuatu menjadi lebih baik lagi gitu. Tapi ya proses ya, semua perlahan. 3 sama 3 itu 6. Semua tuh perlahan proses ya. Karena ya sama kamu dia menghadirkan orang ketiga, atau sebelumnya kamu dulu pernah menduakan dia atau gimana, diam-diam dia nggak bisa maafin kamu, atau akhirnya dia kayak gitu. Karena si pasangan kamu ini sebetulnya ya masih mencintai kamu itu loh, dan dia mencoba untuk memperbaiki dirinya dia, memperbaiki kehidupannya dia, entah bisa ini finansial, bisa dirinya dia, bisa dia, karena di sini juga melihat dia mencoba untuk mendamaikan jiwanya dia, intinya mendamaikan jiwanya dia, menyatukan antara hati jiwa dan pikirannya dia, mencoba untuk mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik gitu. Jadi kayak lebih ke arah healing gitu, seperti itu. Karena kondisi dia saat ini memang sangat-sangat memprihatinkan banget gitu. Seperti itu. Harapan dia di sini dia pengen banget sukses ya. Pengen banget sukses, tapi kan saat ini karir dia sedang ngandat gitu. Bahkan kehidupannya dia, perasaannya dia, hati dia, semuanya. Seperti yang Jingo jelaskan tadi di depan, nggak selamanya yang buruk itu buruk terus gitu. Nggak selamanya juga yang benar itu benar terus. Kadang yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Nah, makanya di sini Jingo ngeliat ada perubahan nanti yang positif karena ada healingnya. Itu kapan waktunya ini terjadi? Ya, ini bisa dia ngejalan ini sampai ada yang bisa lama, bisa sebentar. Semua tergantung dari karma dia seberapa besar. Karma hidup dia, karma buruknya dia. Karena karma buruk atau karma baik itu nggak ada akhirnya, berakhirnya ya sampai kita mati gitu lah. Kalau karma buruk, karma itu nggak akan pernah bisa berakhir. Ya, kita mati baru berakhir. Nah, supaya karma buruk itu berakhir dengan menjadi karma baik ya kita harus melakukan proses pembayaran karma seperti itu. Nah ini dia sedang seperti itu. Ya, jadi dia ini benar-benar keadaannya memprihatinkan ya, walaupun kamu ngelihat dia biasa-biasa aja. Dia memang sangat egois ya di sini. Dia sangat egois ya. Mungkin dia main ngeblok aja, main pergi gitu aja, nggak ada hujan, nggak ada angin, main pergi gitu aja. Pokoknya main seenaknya aja, datang pergi atau seperti itu. Nggak ada kejelasan. Di sini ada pilihan buat kamu ya. Kalau emang kamu yakin, ya, kamu yakin dia ini, maksudnya kan ada ya seseorang, gue yakin kok dia datang kembali, gue yakin ini, karena kamu sulit untuk membuka hati yang baru ya gitu. Bisa, gitu. Tapi kalau kamu nggak yakin, jangan gara-gara kamu lihat video ini, readingan ini, langsung kamu, iya aku yakin. Jangan. Sebelum kamu lihat readingan ini, apakah kamu pernah merasakan sesuatu, ya gue yakin loh, dia pasti berubah lebih baik, gue yakin dia pasti ini begini gitu. Atau gue yakin dia nggak bakal berubah. Nah itu. Tapi semua itu tergantung dari energi kamu. Misalkan kamu yakin, gue yakin dia kembali. Nah kamu juga harus tarik energi dia supaya dia kembali dengan cara apa ya? Kamu healing, kamu cintai diri kamu sendiri, kamu buat hatimu bahagia, kamu melepaskan maaf untuk dirimu dan dia, dan kamu bangkit gitu loh, walaupun gak ada dia gitu. Di sini kamu dikasih semesta untuk memilih, ya pilihan tangan kamu, ya kamu memilih yang bagaimana gitu. Ya, kamu kan sekarang pengen tahu keadaan dia, nah sekarang udah tahu, tapi semesta memberikan kamu suatu pilihan. Kamu terus begini atau yang begono atau bagaimana? Oke? Gitu. Jangan bingung. Nah, 5 sama hasil akhir di sini 3 itu 8 gitu. Harus ada perubahan dari kamunya juga gitu. Jadi kadang makanya Jingong tadi bilang apa? Walaupun posisi kamu benar, belum tentu posisimu benar itu yang kamu dapati
baik juga. Jadi kadang posisinya kamu nggak salah, kamu jadi korban misalkan kayak gitu, terus kamu itu posisinya benar kan, tapi kamu larut dalam kesakitanmu, larut dalam kesedihanmu, ya karena kamu nggak terima ditinggalin dia atau nggak terima lah gimana, akhirnya energi positif itu sulit untuk masuk dalam hidupmu gitu. Padahal kamu nggak salah ya kata gitu. Kamu sendiri yang menutup energi positif itu masuk. Akhirnya kamu susah bahagia atau susah untuk yang gimana, nah itu. Ya, jangan sampai kamu bilang kok Tuhan nggak sayang ya sama aku gitu, jangan ya. Karena itu kita introspeksi dalam diri kita gitu. Ya, dia salah, kamu pasti pernah salah. Jadi jangan sampai terbelenggu oleh sesuatu itu tadi dan jangan sampai larut dalam kesesakan, larut dalam ini kayak gitu ya. Ya. Kamu move on dari rasa sakit hati, kamu memilih move on dari rasa sakit hati yang dia berikan. So, silakan. Ya. Aduh jingok, gue pengen move on, gue pengen nih sembuh. Ya udah gue mau move on deh dari dia deh supaya hati gue nggak sakit. Tapi gue nggak pengen nih ninggalin dia, masih aku pengen menunggu dia tuh, ya nggak apa-apa. Yang penting kamu move on dari rasa sakit hati itu, healing, melepaskan energi negatif, seperti kekecewaan, sakit hati, dendam atau segala macam, ya, trauma, nah itu lepaskan, maaf, lakukan perubahan yang positif dalam dirimu, baru energi itu dari luar masuk ke dalam hidupmu. Jadi energinya ini memang keadaan dia ini seperti ini, ya. Kita doakan aja. Ya mungkin sebagian kamu ada yang seneng banget gitu ngelihat keadaannya dia seperti itu. Tapi orang yang bijak, ya kamu bakal ngedoain yang baik. Karena doa baikmu tuh bakal kembali ke kamu. Karena karma buruk itu bakal nimpa ke diri masing-masing, ke orangnya masing-masing. Tanpa kamu doakan yang buruk gitu loh. Jadi walaupun orang itu jahat sama kamu, tidak baik sama kamu doakan yang baik. Justru di situ kamu maka dapat sesuatu ya dari Sang Pencipta ya. Dapat amal iya, dapat ketenangan iya, kedamaian iya gitu, tanpa kamu sadari gitu loh. Gitu. Tapi kalau kamu doain yang buruk kan akhirnya lama-lama kedengkian, kedendam, sakit hatimu jadi kayak gitu. Gitu. Akhirnya ngeracunin diri kamu sendiri. Jangan ya. Dan perasaannya dia ke kamu di sini seperti yang Jingo jelaskan tadi ya. Dia masih ada perasaan sayang sama kamu. Jingo kasih tambahan ya. Itu perasaannya dia. Di sini ada 10 wajib. Ada kartu keajaiban. Ada 4 keriting. Ada 8 keriting, satu lagi. Dan Queen Love merah. Jadi di sini perasaannya dia memang masih sayang sama kamu. Ya. Jadi perasaannya dia masih sayang sama kamu. Gitu. Kalau masih sayang, kenapa dia tega seperti itu? Seperti Jingo jelaskan tadi di depan ya. Ya mungkin dia ada rasa sakit hati atau kecewa sama kamu sebelumnya. Gitu. Dia menyimpan ya, kamu disimpan di dalam hatinya dia ya, kamu disimpan di hatinya dia dalam banget. Dia mengingat masa-masa bersama kamu, mengingat perjalanan setiap harinya bersama kamu, ya penuh kebahagiaan juga penuh dengan luka juga, seperti itu. Kalau ditanya sebetulnya di hatinya tuh sebenarnya dia masih sayang dan cinta sama kamu. Tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya di sini Jingo lihat ya. Ya mungkin dia menyadari akan kesalahannya dia gitu. Gitu. Kadang dia berpikir tentang dirinya dia. Aku egois banget gitu. Jadi dia kalau mikirin kamu, mungkin ngebayangin kamu atau ngelihat foto kamu atau
apalah, atau bahkan dia mencoba untuk hubungin kamu, ya, dia nggak bisa ngomong apa-apa atau apa gimana gitu, dan kamu juga gitu. Karena ya memang hidup kalian sebenarnya udah kayak begini gitu loh. Tapi di hatinya dia, perasaannya dia ke kamu ya masih ada gitu. Nangis sebetulnya dia kalau lagi inget kamu. Apalagi kalau lagi ketemuan nih sama kamu nih. Ya walaupun kayak biasa aja ya. Nggak ini di depan kamu kan. Tapi di hatinya dia tuh ya nangis gitu. Ya gimana gak nangis ya. Sekejap, dalam sekejap dia ingat tentang kesalahan-kesalahannya dia ke kamu, dia pun juga ingat kesalahan-kesalahannya kamu ke dia gitu. Dia juga ingat bahwa dia masih cinta sama kamu, gitu. Jadi kalau masalah perasaannya kamu tanya masih sayang, tapi dengan perjalanannya seperti ini gitu. Kalian pernah bahagia di sini saat kalian masih bersama. Dia membayangkan kebahagiaan, kesuksesan saat masih bersamamu. Saat ini hancur, gitu. Dia tahu ini, tapi hatinya ya perasaannya masih sayang kamu. Tapi masalah kayak yang lain-lainnya, itu tadi yang Jingo jelaskan di depan tadi, ya. Ini tinggal tambahannya doang. Jingo hitung keseluruhan dan kita hitung kuno ya. 10, 1, 4, 8, 9, 3, 25, 25, kita hitung kuno 7 ya. 7, 1, 10 itu 1. Perasaannya dia masih memikirkan kamu. Ya, dia masih memikirkan kamu, membayangkan kamu, bahkan dia pengen datang ke kamu. Ya walaupun di sini ada keegoisan, walaupun di sini ada gengsi, ya. Dia terluka banget hatinya dia. Ya itu karma ya, saya. Gitu. Jadi kalau kamu nanya hati perasaannya dia memang sayang dalam hatinya. Ya dia masih sayang sama kamu. Tapi dia memilih menjalanin sama yang baru. Dan Jingo juga ngelihat juga ketika menjalanin sama yang baru, akhirnya dia mengkhianati pasangan yang barunya karena selingkuh hati, karena menyimpan kamu, masih mikirkan kamu, ingin bertemu dengan kamu, tapi dia malu, dia gengsi atau dia takut gimana gitu. Ini berkecamuk, nggak karu-karuan. Seperti yang Jingo jelaskan ya, dia selalu mengingat saat bersama kamu, saat kalian masih bersama itu bahagia gitu. Jadi pengen ini semua terjadi lagi gitu, pengen banget. Jingo tarik lagi satu ya, pengen banget kembali ke masa-masa yang waktu itu bisa sukses, ya bahagia, sukses, lancar, semua lah kayak gitu. Tapi semua itu dia sadar ya, ini semua terjadi memang karena diriku sendiri. Jadi dia tuh sadar karena dirinya dia sendiri yang bikin kehidupannya jadi seperti ini. Ya kalau masih sayang kenapa menghadirkan orang ketiga gitu. Ya. Makanya kalau cemburu atau sakit hati sama pasangan gitu, ya gitu. Tapi kalau emang kamu sudah, misalkan dianya mikir udah nggak ada harapan lagi atau gimana, ya move on. Ya intinya ini orang ya, cuma melihat pernah kamu sakitin gitu. Sebelumnya dia cintanya dalam banget sama kamu, sampai saat ini, detik ini, hari ini ya. Sayang banget. Dia lebih sering membayangkan bersamamu daripada bersama orang barunya gitu. Gitu.
Tapi ya mau gimana, perjalanannya udah beda, udah begini. Jadi kalau Jingo lihat ya gimana nantilah ya. Tahu rezeki jodoh maut Tuhan yang atur. Karena di sini Jingo ngelihat dia mencoba untuk menyatukan hati, jiwa dan pikirannya dia ya, supaya keberuntungan dia, impian dia yang sempat nganda tadi itu stuck itu supaya jalan lagi gitu. Kayak gitu. Kedepannya kamu apa yang harus kamu lakukan ya? Supaya kamu tuh bisa bersama lagi dengan dia. Ya kalau Jingo lihat di sini untuk bersama lagi ada jalan gitu. Ada ya. Sebenarnya semesta masih mengizinkan kalian untuk bersama lagi. Ya. Kalau saat ini kan hubungan kalian ini kan sedang terpisah, bahkan ada yang cerai, ada ya, ada yang jeda, ada yang break, ada yang gimana. Tapi ya walaupun udah cerai atau apa segala macam, kalau semesta masih mengizinkan kalian bersama, bersatu atau bertemu, ya masih bisa gitu loh. Tapi di Jingo lihat di sini hubungan kalian saat ini memang sedang retak, bahkan sudah tidak hubungan lagi gitu. Ya walaupun hati dia ini masih nyatu sebetulnya, koneksinya kalian tuh sebetulnya masih ada, masih nyambung gitu. Dan kedepannya apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus berdamai dengan jiwa kamu. Bahagiakan diri kamu. Jangan kamu sakiti diri kamu. Mentang-mentang kamu ditinggal dia. Mentang-mentang kamu dikecewain dia, disakitin dia, dihianatin dia. Lalu kamu hancurin lagi diri kamu. Ya. Tanpa kamu harus healing. Kamu harus lakukan healing. Menyembuhkan luka hati kamu. Ini harus kamu lakukan. Bahagiakan diri kamu, hati kamu. Ada ataupun gak ada dia, kamu harus bahagia. Ketika energi positif itu sudah kamu dapati dalam kehidupan kamu sehari-hari, ya oke dari sekarang lah gitu. Ini gak hitam lagi. Cepat atau lambat, energi itu akan ketarik gitu loh, kayak gitu. Ya. Di sini kamu disuruh fokus aja untuk ke karir, karena di sini keuangan kamu memang sedang ya kayak gini, on off ya. ya tapi kedepannya kamu bakal bisa sukses di sini. Tapi saat ini keuangan kamu memang lagi down, dan kedepannya kamu bakal sukses di sini. 4 sama 2 itu 6 ya 6 sama 3 itu 9. Kekuasaan, kedudukan, derajat, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan. Jadi kamu kan pengen ya di kedepannya tuh kembali lagi sama dia. Ini ya kamu lakukan. Jangan egois gitu, jangan egois sama diri sendiri. Kalau kamu pengen sesuatu yang besar seperti itu, kamu juga harus balance sama diri kamu. Kamu harus buat dirimu bahagia dengan cara yang baik gitu. Seperti itu. Jangan maunya aja tapi prosesnya nggak kamu jalani juga nggak bisa. Oke, kayak gitu. Jangan ego. Jadi hubungan kamu kalau yang Jingo lihat di sini bisa, karena 6 9 ya 6 sama 3 itu 9 gitu loh. Jadi dalam hubungan kamu ya, kekuasaan, kedudukan, derajat, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan itu udah dirangkum di situ. Kebahagiaan dalam hal apa? Seperti itu ya. Jingo tarik lagi dari sini ya. Apa yang harus kamu lakukan kedepannya supaya kamu tuh bisa sukses, bisa kembali lagi sama dia atau yang positif lah seperti itu. Karena di sini kamu bisa sukses dan keuangan kamu saat ini ya memang kurang bagus gitu, apalagi hubungan kamu ya udah retak gitu, hitam ya gitu. Tapi kedepannya kan ada hal yang bagus gitu. Selama kamu tidak ego, karena 9 ini bisa jadi ego juga, karena mentang-mentang kamu kuasa atau gimana. Jangan ego sama diri sendiri juga, mentang-mentang kamu benar terus kamu ini jangan. Dan apa yang harus kamu lakukan di sini kedepannya supaya kamu bisa bersatu lagi sama dia. Seperti yang Jingo jelaskan tadi, kalau semesta masih mengizinkan kamu bersama atau bertemu, ya kan kita nggak bisa lari dari takdir. Mungkin saat ini kalian dipisahkan, bahkan pisahin ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun, terus ketemu lagi. Memang itu takdirmu. Mungkin kemarin-kemarin sudah hidup sama yang lain, terus tiba-tiba di kemudian hari kamu bertemu dengan dia dan bersatu dengan dia. Karena dia adalah takdirmu. Dan di sini yang harus kamu lakukan adalah mengubah nasibmu yang tadi terluka,
terpuruk gara-gara hubungan ini, kamu ubah lebih baik. Masalah keuangan kamu lagi kayak gini ya, 4 sih ya sih ya masih kurang bagus. Tapi kedepannya ya, kamu sebenarnya ditakdirkan untuk jadi orang yang sukses. Ya, tapi kalau kamu nyawa nggak mau mengubah nasib, ya gimana bisa sukses? Cinta pun sama, kita harus manifest dalam diri kita juga. Supaya energinya ketarik. 10 dan 1 sama 3 itu 4. Jadi apa yang harus kamu lakukan adalah healing 4. Melepaskan sakit hati, melepaskan kekecewaan, melepaskan semua. Kayak kata kamu banyak ngeluh atau segala macam, lepasin. Jalanin hidup ini dengan iman gitu loh. Gue yakin, ya kan? Gue yakin gue pasti bisa selama gue mau berusaha gitu, dan gue mau melakukan perubahan yang positif. Tapi semua itu diawali dari diri kita sendiri dulu, baru melangkah gitu. Jadi kita nggak bisa menginginkan sesuatu itu tanpa mengubah diri kita dulu, nggak bisa ya. Kayak kamu ngaca itu, kamu pengen kaca bagus, emang kamu merubah kaca kamu tuh bisa? Nggak bisa, yang dirubah adalah kita gitu, semuanya ya di sini ya. Jadi kamu, walaupun kamu ditakdirkan bersama dia, tapi kalau kamunya energinya nggak kamu tarik dengan kamu melepaskan sakit hati yang ada dalam diri kamu nggak benar-benar berdamai dengan jiwa kamu, melepaskan maaf untuk diri kamu nggak ngasih ruang untuk kebahagiaan hati kamu sendiri, gimana itu energi dia datang? Atau ke finansial juga, bagaimana bisa? Kalau nggak ya akan sia-sia, akan berakhir sakit. Nah tapi kalau kamu mau ngelakuin hal yang seperti yang Jingo jelaskan tadi, ya kita dilepas ini tadi supaya nggak berakhir sakit dan bertemulah dengan dia gitu loh. Walaupun kamu ditakdirkan kaya, tapi kalau kamu malas-malasan nggak kaya. Kamu ditakdirkan bersama dia, tapi kalau kamu berulah gimana ya nggak akan bersama dia. Atau diri kamu masih banyak sesuatu karma yang jadi jodohnya datangnya lama gitu. Berarti dia takdir kamu sebetulnya. Oke? Pesan dari semesta. Di sini ada pesan dari semesta ya. Cinta sejati, kalian saling mencintai. Di sini kamu bakal bertemu dengan seseorang yang mencintai kamu dan kamu cintai. Ya, ini bisa energinya orang lama berjiwa baru atau orang baru gitu. Intinya kamu yang bisa ngerasain kok ya. Jadi di sini pesannya dari semesta, kamu jangan bersedih ya. Cintai diri kamu ya, maka kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu. Kalau kamu nggak mencintai diri kamu, bagaimana kamu bisa bertemu dengan cinta sejati kamu? Kamu sendiri aja nggak cinta sama diri kamu, bagaimana orang lain bisa cinta kamu? Nah ini pesannya, seperti itu. Ya, jangan sampai ada cinta segitiga, cepat atau lambat, ya, semua itu terjadi datang, ya. Saran dari semesta. Sembilan love merah. Jangan egois ya. Sarannya kalau kamu mau sukses, kekuasaan, kedudukan, derajat, kemauan, kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan, ya semua yang kamu inginkan tadi di sini, jangan egois ya. Jadi supaya kamu ketemu pesan dan sarannya nih jadi ya kan. Jangan ego ya. Artinya kamu cintai diri kamu juga. Kamu lakuin apa? Kamu harus cintai diri kamu. Pertama-tama kamu berserah sama Tuhan. Ya, melepaskan maaf. Mohon ampunan untuk dirimu dan untuk mereka yang pernah nyakitin kamu ya, kamu maafkan, atau juga kamu minta maaf yang pernah kamu sakitin juga ya. Dan kamu mulai bangkit, mulai healing dengan cara kamu lebih aku ikhlas, lebih legowo gitu, ya, lebih melembutkan hati ya. Jadi lebih lembut hati gitu loh ya. Jangan ego gitu, baru bisa menuai ini semua gitu sarannya. Iya, mungkin ini jalan dari proses aku membayar karma buruk gitu. Gue yakin kedepannya gue pasti bisa meraih itu semua. Jadi usahamu gak akan ngebohongin hasilnya gitu. Ya, atau pekerjaan atau tentang diri kamu sendiri. Energi itu gak akan pernah bisa bohong, oke? Gitu. Nah, ini bagus banget. Kartu keyakinannya ada 1 dan 2 ya. Saat kamu yakin ya, kamu
menghadap sama Sang Pencipta, intinya kamu saat kamu meyakinkan diri kamu, berdamai dengan jiwa kamu, walaupun saat ini kamu sedang sendiri, ya. Tapi suatu saat nanti kamu bakal berdua gitu loh. Suatu saat nanti kamu bakal dipertemukan dengan jodoh kamu. Semua itu perlahan. 3 sama 3 itu 6. Semua itu perlahan. Jalannya lambat, lambat, ya. Selama kamu masih menyimpan sakit hati atau apapun, ya itu akan susah masuk. Ya. Contoh misalkan gini aja deh. Kamu lagi sedih banget, bisa kata gitu. Terus kamu itu pengen bahagia gitu. Kamu diajaklah ke mall atau kemana gitu kan. Bahagia kan sesaat. Udah selesai ke mallnya, sedih lagi. Ya, jangan sampai seperti itu. Kamu harus melakukan perubahan, yakin. Kamu harus membuat diri kamu bahagia. Ya, mau datang dari mall atau enggak ke mall kayak kamu tetap bahagia. Sama, anggaplah itu mall tadi pasanganmu gitu. Ya gitu. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka kamu bisa tarik energi positif yang mana aja. Gitu. Dan tidak ada cinta segitiga di sini. Ini menyatu antara hati, jiwa, dan pikiran kamu. Kamu disuruh melemparkan hati kamu atau keyakinannya. Saat kamu sudah melemparkan hati kamu, perlahan semua akan jalan ke kamu. Pesan sarannya bagus banget. Di sini ada bonus buat kamu. Liburan. Ada 2 orang ya di sini. Jadi kamu disuruh untuk liburan. Ya mungkin banyak versi ya, liburan kemana, jalan-jalan atau liburkan mikir yang aneh-aneh, atau meditasi kayak, atau ngeliburin mulut kita untuk berbicara, atau ngeliburin apa, sesuatu yang harus kita liburkan apa, kamu pasti tahulah. Karena jiwamu harus butuh beristirahat juga. Atau kalau kamu sedang lelah bekerja, kamu istirahat. Kamu capek banget untuk berpikir tentang ini tuh, istirahat. Seperti itu. Jangan usah mikirin, aduh kok gua kapan dapat pasangan, aduh kok kapan ini, nggak usah. Atau tentang finansial, nggak usah dipikirin. Ya, kalau kamu mau bekerja ya dapat duit. Nah, kalau pasangan yang baik, kalau kamu mau mencintai diri kamu, membuat diri kamu bahagia, ya kamu akan bertemu dengan orang yang baik juga, yang tepat gitu loh. Gitu. Nah, masa hati kamu masih menyimpan luka, tapi kamu pengen orang mencintai kamu. Ya rugi dia dong. Dia mencintai orang yang masih menyimpan luka hati. Ya, nggak bisa. Ya, jangan. Jadi, di sini kamu harus berdamai dengan jiwa kamu. Saat kamu sudah berdamai dengan jiwa kamu, ya, bertemu dengan spirit guide kamu, atau bisa jadi kamu meditasi di sini ya. Jadi kayak ambil waktu untuk meditasi, ya supaya relax. Di sini kamu bakal bertemu dengan penjagamu, atau bisa juga saat kamu bertemu dengan dirimu, saat kamu meditasi, kamu bertemu dengan spirit guide kamu, ya, penjagamu, malaikat penjagamu, ya. Atau di dalam dunia nyata kamu bakal bertemu dengan jodohmu, pasanganmu. Kan tadi ada takdir, pesan sangat bagus banget ini dengan ini. Oke, 2 sama 3 itu 5. Ya, pilihan tangan kamu. Kamu milih yang bagaimana jalannya, arahnya kemana, yang bagaimana terserah kamu ya. Yang penting kamu harus yakin saat kamu berjalan dan lakukan dengan sepenuh hati, jangan separuh-separuh. Oke. Thank you for watching. Jangan lupa di like, di subscribe, di share. Semoga resonate yang positifnya dan bermanfaat terapi di ringan ini. God bless you, saudara jiwaku. Bye bye.